guys, welcome back to my YouTube channel. Sesuai dengan judulnya, aku mau maskeran dan cerita-cerita sama kalian. Ini sih pasti seru banget sih. Tapi sebelum mulai ke videonya, pastiin dulu kalian udah subscribe channel YouTube aku dan like, comment, serta share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now enjoy the video. Ini di luar mendung guys, super mendung. Terus tadi tuh udah ada suara petir-petir gitu, makanya gue tuh takut kalau nanti suara petirnya akan mengganggu video. Kok ada petir lagi? Aku akan pakai masker dari Himalaya. Ini purifying mask. Ini yang bahan dasarnya kunyit. Terus ada Fuller's Art. Terus apa ya? Belerang nggak sih atau apa? Nggak tahu. Terus ada kurkuma. Ini bagus banget sih, aku suka banget pakai ini walaupun baunya. Nah, aku mau ngunci rambut dulu. Mau bikin setengah biar nanti maskernya nggak kemana-mana, biar nggak nempel-nempel ke rambut. Aku tuh gak suka banget kalau maskeran sambil gerai rambut, jadi kayak maskernya itu nempel-nempel di rambut gitu. Nah guys, ini kalau misalkan aku lihat kesini terus, karena di sini ada cermin, ini kamera, ini cermin. Ya kenapa aku lihat kesini mulu? Kadang-kadang ada situ cermin. Di sini bahas tentang insecure. Kayaknya semua orang itu pasti akan merasa insecure. Malahan banyak orang yang bilang kalau kita tuh harus bisa dan harus banget ngerasain insecure biar kita tuh merasa perlu banyak yang diperbaiki, jadi biar nggak gampang puas. Tapi sebenarnya gak gampang puas itu juga nggak baik sih, cuma biar kita nggak kayak tinggi diri gitu tau nggak sih guys, kayak tinggi ego yang kayak gue masih ini nih, gue cantik tapi masih belum yang sesuai yang gimana. Jadi maksudnya itu apa ya, biar nggak tinggi diri aja gitu. Jadi harus biar tahu juga rasa bersyukur gitu. Kenapa aku ngambil insecure? Karena aku juga punya insecurity yang tinggi banget guys. Toh aku tuh punya rasa insecure yang tinggi gitu. Dan apa ya, dan insecure aku tuh bukan hanya soal fisik aja, tapi kayak soal kepintaran, bakat, minat aku paling insecure banget sih. Nggak tahu kenapa, kayak aku ngerasa aku tuh masih kurang dari standar kecantikan cewek-cewek luar sana. Walaupun standar kecantikan itu beda-beda, tapi kayak aku tuh ngerasa masih belum cukup untuk dibilang cantik. Even walaupun banyak yang, gak banyak sih, masih beberapa dari kayak teman-teman aku tuh bilang kalau aku itu cantik, tapi aku tuh masih ngerasa belum gitu. Nah itulah insecure tuh, jadi bikin kurang bersyukur sih sebenarnya. Cuma kita harus merasa insecure biar tahu diri, biar tahu kelemahan kita di mana, jadi biar nggak sombong juga gitu. Aku tuh insecure banget sama wajah aku. Jadi ini sebenarnya gara-gara lighting ya guys. Kalau nggak gara-gara lighting, aku nggak akan seputih ini sih, bukan seputih ini. Beda banget kan kalian pakai lighting loh. Sebenarnya nggak seputih yang di video. Warna kulit wajah. Kalau kulit badan sih aku nggak bermasalah ya, aku cinta sama kulit badan aku. Tapi kalau kulit wajah itu tuh aku kayak insecure banget. Terus aku juga insecure sama bentuk mata aku. Bentuk mata aku tuh kayak gede sebelah gitu, yang kiri lebih gede daripada yang kanan, dan yang kiri tuh lebih turun gitu matanya daripada yang sebelah kanan. Udah, aku insecure banget. Aku tuh
insecure banget sama bentuk mata aku. Terus aku juga insecure sama bentuk rahang aku. Jadi rahang aku tuh rada maju gitu, dan karena wajahku lonjong rada panjang gitu, jadi rada maju gitu gigi aku. Nah sebenarnya itu udah mulai teratasi sih, walaupun masih belum sih, walaupun kayak masih yang takut, masih yang minder buat kenalan, buat cari teman, karena ngerasa itu tadi, ngerasa punya kekurangan. Tapi ya udah mulai teratasi sih, sudah mulai punya rasa kepercayaan diri ya. Walaupun sebenarnya pas aku bikin YouTube ini aku rada-rada takut gitu loh, karena aku berpikir cewek se gak menarik aku bikin channel YouTube, bikin video tuh emang ada yang menonton. Itu sedih banget sih, aku punya pikiran kayak gitu. Bahkan sampai detik ini pun aku bikin video ini, aku juga berpikiran emang bakalan ada ya orang yang bakalan mau nonton video gue. Cuma itu udah mulai teralihkan sih. Nah, teralihkan insecure fisik, sekarang muncul insecure kecerdasan, kepintaran. Gue tuh ngerasa kalau gue tuh bodoh banget. Gue tuh ngerasa kalau nggak ada yang bisa gue gunain untuk orang lain. I mean kayak gue nggak punya bakat, gue nggak punya talenta, gue nggak punya kebisaan yang menjadi ciri khas gue gitu. Jadi apa ya, apalagi ditambah aku kan sekarang kuliah di swasta. Nah banyak teman-teman dekat aku kuliah itu di negeri, di universitas negeri gitu, dan orang kan berpikiran dan berpandangan bahwa sebenarnya ini harusnya ini udah dihapus sih guys, pandangan-pandangan gini bahwa universitas yang bagus itu cuma universitas negeri, dan orang-orang yang masuk negeri, universitas negeri itu orang-orang yang pintar. Dan orang-orang yang masuk swasta pun juga gak kalah jauh-jauh pintar, gak kalah pintar dari yang negeri. Itu yang bikin aku insecure banget, sampai bener-bener overthinking, sampai bener gak bisa tidur, sampai yang susah untuk konsentrasi karena dikit-dikit yang kepikiran kayak apa sih yang bisa dari gua gitu loh, kayak gak ada gitu. Nih ini by the way, ini baunya bener-bener kayak baunya lagi gitu sih. Aku tuh gak tahu ya baunya tuh kayak apa ya. Baunya itu kayak belerang deh kalau nggak salah ya, walaupun gue nggak pernah nyoba bau belerang sih, tapi kayaknya bau belerang. Ini tuh ada scrubnya gitu guys, jadi biasanya habis di apa itu, jadi lagi dicuci sambil di scrub gitu karena ada scrubnya. Baru di sini ada jerawat ikatan gak sih, terus di sini nih di hidung aku nih rasa sakit nyeri gitu, kayak mau nunggu jerawat. Aku tuh insecure tuh kayak gitu, paling insecure banget sih. Mungkin banyak dari kalian juga kali ya yang ngerasa insecure dengan kepintaran, kayak ngeliat teman-teman kita kok kayak pinter-pinter ya mereka, kok gue nggak bisa kayak mereka, kok gue nggak sepinter mereka, kok gue nggak sejago mereka yang bisa main musik, yang bisa masak, yang bisa makeup expert gitu, kok gue nggak bisa ya, kok bisa ya teman-teman gue masuk PTN, kok gue nggak bisa. Itu yang selalu ada di benak gue. Sampai sekarang setiap ada yang nanya sama gue, lu kuliah di mana sih, gue pasti akan jawab yang pasti di universitas, yang pasti gue kuliah. Aku akan ngomong kayak gitu karena saking aku takut sama judgmental orang kalau anak atau orang yang masuk pentas itu tuh gak pintar. Apalagi swasta aku itu bisa dibilang swasta aku tuh terkenal, cuma terkenal kayak sebagai buangan gitu sih. Sedih banget gak sih? Itu bersyukur aja sih, dan apa ya, dan
ya walaupun masih takut-takut juga, cuma udah mulai terbiasa sih gitu. Sekarang kalau misalkan ada yang nanya aku kuliah di mana, aku akan menjawab aku kuliah di ini 200 belum sih. Gue paling susah deh maskeran deh, paling nggak pernah bisa rata kok maskeran, heran. Ini aku tunggu sampai kering sambil lanjut cerita-cerita sama kamu. Jadi bikin yang apalagi banyak yang bilang kalau perusahaan-perusahaan itu carinya yang universitas top tier yang universitas negeri itu yang di Depok, universitas PTN yang Depok tuh yang bagus tuh, yang elemennya kuning, terus yang elemennya rada-rada warna-warna kopi susu gitu yang di Jogja tuh, terus yang navy gitu di Malang tuh. Kayak gue sedih gitu loh kalau ngomongin insecurities tentang kepintaran, kebisaan, bakat, talenta gitu. Walaupun setiap orang sudah diberikan talenta masing-masing sama Tuhan, bagaimana kita mengembangkan talenta itu aja. Cuma sampai sekarang gue masih belum ketemu sih talenta gue apa. Kayak gue bisa makeup tapi nggak expert, kayak gue masih struggle di eyeliner, kadang-kadang gue masih kesulitan di eyeliner. Terus gue nggak bisa ya namanya ngeblend eyeshadow. Terus ya udah itu untuk makeup. Terus masak, gue bisa masak kalau lihat resep, kalau nggak lihat resep gak bisa. Dan gue juga takut minyak panas. Gue musik gak bisa, tapi gue suka nyanyi. Insecure tuh wajar, insecure berat badan, bentuk tubuh, bentuk wajah, warna kulit. Terus insecure kayak aku, kayak insecure kecerdasan, minat, bakat, itu wajar banget. Tapi bagaimana kita bisa mengatasi rasa insecure itu dengan cara apa? Yang pertama, harus lebih banyak bersyukur. Itu penting dan harus wajib banget sih. Jadi kayak kalau misalkan aku lagi ngerasa kok temen gue bisa masuk PTN ya, kok gue nggak bisa ya, terus tiba-tiba aku langsung kayak oh iya deh, gue bisa masuk ke jurusan favorit gue walaupun PTS, karena banyak dari teman-teman gue mereka yang masuk PTN tapi di jurusan yang tidak sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi bukan sesuai dengan minat mereka masuk PTN karena ya udah asalkan PTN, tapi nggak sesuai dengan minat mereka. Dan puji Tuhan gue masuk PTS tapi di jurusan yang gue sukai dan memang gue pengen bekerja di bidang itu. Terus lebih banyak lihat kelebihan diri sih daripada lihat kekurangan, karena kalau kita sebagai manusia selalu melihat kekurangan tuh gak akan ada habis-habisnya guys, gak akan ada habis-habisnya. Mau kita sampai tua pun, bahkan sampai tua pun nanti kita akan terus-terusan merasa kurang, gak akan ada habis-habisnya. Jadi harus lihat kelebihan dalam diri kita. Jadi guys, ini kayaknya udah mulai kering, ini udah mulai kering. Aku bakalan bilas dulu, nanti aku balik lagi. Ini aku udah selesai bilas wajah aku dari masker tadi, dan rasanya bagus banget, halus banget wajah aku karena dia kan kayak bisa di scrub gitu loh. Jadi sambil kalian bilas wajah kalian, jadi sambil sedikit-sedikit kayak di scrubbing gitu loh, dan bagus banget hasilnya, halus, terus nggak bikin kering juga. Aku suka banget. Oke guys, sekian video kali ini. Semoga video kali ini membantu kalian untuk bisa bangkit lagi dan bisa mencari kelebihan kalian di luar kekurangan kalian, dan
juga bisa membawa semangat untuk kalian lagi. See you in my next video. Bye bye.